Well, gimana sebetulnya cara kita bisa mengoptimasi video YouTube kita agar ya video kita tentunya lebih banyak orang yang lihat. Dan ya di video kali ini kita akan bahas tentang tools apa yang saya gunakan untuk mengoptimalkan video-video YouTube yang ada di sosial media marketing. Attention digital marketers. Level up your skills with free guides and software. Click the links below in the video description to gain access to game-changing resources for optimizing your marketing efforts. Take charge of your success. Click now and dominate the digital landscape. Ready. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marketing, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan dalam topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang tools apa sih yang sebetulnya kita pakai gitu ya untuk mengoptimasi yang namanya video YouTube. Karena YouTube sendiri sebetulnya kalau mungkin Anda pernah belajar tentang video YouTube secara spesifik gitu ya, salah satu sumber gimana kita bisa mendapatkan traffic dari YouTube adalah mengoptimasi video kita agar muncul di pencarian kata kunci. Dan ya tentunya ada beberapa tools yang kita bisa pakai untuk bisa mengoptimalkan ya tools ini sebetulnya gitu ya. Nah, tools ini yang saya pakai gitu ya, yang kita pakai di social media marketer adalah yang namanya TubeBuddy. Kalau bicara tentang YouTube gitu ya. Nah, TubeBuddy ini adalah sebetulnya bentuknya adalah Chrome extension di mana Anda bisa daftar, kemudian Anda bisa dapatin keyword explorer di mana kita bisa lihat sebetulnya berapa banyak sih pencarian dari sebuah kata kunci tertentu di kata kunci YouTube gitu ya. Kemudian juga ada beberapa feature lain yang sebetulnya menurut saya bagus banget karena dia bisa melakukan namanya A/B testing gitu ya. Dia bisa merotasi yang namanya thumbnail. Walaupun ini hanya ada feature berbayar sebetulnya. Jadi yang feature gratis nggak ada gitu ya. Tapi pada dasarnya yang biasanya dipakai untuk keyword research sebetulnya. Di sini Anda juga bisa lihat di bagian pricing ada berapa harga yang bisa Anda pakai gitu ya. Di sini Anda bisa lihat sini feature-nya nggak ada yang detail. Nah, yang detail di bawah sebetulnya. Jadi kayak feature star, legend, itu bisa dapat feature-feature tertentu, ada perks tertentu, hadiah-hadiah tertentu ya yang bisa Anda perhatikan. Jadi ya cukup banyak sih signifikan yang bisa Anda pakai. Nah, biasanya yang saya boleh sharing sebetulnya yang fitur A/B testing yang sebetulnya kita pengen coba gitu ya. Tapi feature ini cuma ada di plan Legend, which is yang berbayar. Yang free kebetulan nggak ada. Pro dan Star juga nggak ada ya untuk A/B testing. Tapi ini salah satu feature yang bagus sih sebetulnya. Kemudian Keyword Explorer untuk free juga ada, tapi limited. Yang Pro, Star, dan Legend tuh ada semuanya. Jadi biasanya kalau boleh saya bagiin, biasanya tuh yang kepake adalah Keyword Explorer, A/B testing gitu ya. Kemudian tag ranking ini juga bisa kepake sih. Jadi beberapa kata kunci kadang dia bisa munculin posisi kita di mana gitu ya. Kemudian SEO bukan search position ini juga ada ya. Tapi di free nggak ada. Jadi ada beberapa feature yang bisa Anda pakai baik itu free maupun berbayar. Silahkan Anda bisa tentukan sendiri gitu ya. Saat Anda nanti udah download, maka Anda akan dapat tampilan Chrome extension seperti yang di pojok kanan atas. Dan saat Anda udah pakai gitu ya, kita bisa buka YouTube dan saat kita misalnya cari kata kunci tertentu, misalnya cara gimana ya, tips seputar optimasi Instagram. Misal saya akan pakai acara random aja gitu ya, kata kunci seperti ini. Nah, coba akan otomatis memberikan data-data seperti di pojok kanan di sini ya, di mana bisa lihat di sini ada search volume di mana dia bilang ini poor, artinya rendah. Jadi secara kompetisi itu ya kata kuncinya nggak banyak gitu ya yang cari. Tapi secara kompetisi dia masih nggak masih hijau gitu ya, bagus. Dan kata kunci ini bisa Anda pakai. Dan di TubeBuddy akan memberikan juga rekomendasi kata kunci lain yang mirip-mirip dengan kata kunci yang tidak sudah kita ketikin. Nah, ini dia bilang tips seputar optimasi Instagram, ada yang lebih umum yaitu cara optimasi Instagram. Nah, kalau kita ubah cara optimasi Instagram misalnya, di sini Anda bisa lihat dia akan meriset lagi data yang tadi sudah ada gitu ya. Nah, pada beberapa kasus Anda bisa melihat bahwa di sini search volumenya bisa muncul, teman-teman. Berarti ini ada pencarian 850 per bulan. Berarti kata kunci ini secara konsisten bisa menghasilkan pengunjung buat kita. Dan secara kompetisi dia medium gitu ya. Kemudian secara search volume ya walaupun nggak banyak gitu ya, tapi tetap ada. Which is ini sesuatu yang bagus. Related searches juga ada, optimasi cara untuk jualan, optimasi asik Instagram, Anda bisa manfaatin. Jadi salah satu feature yang sering banget kita pakai ya ini sebetulnya. Jadi untuk riset kata kunci.
Kemudian saat Anda udah buat konten di channel YouTube gitu ya, Anda bisa juga saat publish, nih kebetulan saya udah upload duluan, di mana dapat bayangan seperti ini. Dan saat Anda masukkan kata kunci seperti ini, kemudian Anda bisa masukkan beberapa aspek lainnya. Hal yang sangat membantu adalah di bagian tag gitu ya. Saat di bagian tag ada namanya tag tool. Ini kalau kita expand, ini adalah TubeBuddy ya. Di mana TubeBuddy akan memberikan kata kunci yang bisa kita masukkan ke dalam teks atau feature kategorisasi dari si YouTube sendiri, di mana dia bisa masukin 500 karakter gitu ya. Anda bisa tinggal klik aja nih, maka dia akan otomatis masuk di atas. Atau cara yang lumayan juga simple, dia juga memberikan prediksi bahwa saat kita masukkan kata kunci YouTuber pemula, kita bisa ranking di urutan 20 gitu ya. Yang tutorial YouTuber pemula bisa muncul di 10. Jadi ini contoh yang bisa Anda pakai sebetulnya. Oke, ini Anda bisa pakai. Kemudian Anda juga bisa pilih yang lain-lain ya. Sampai ini kurang lebih bisa full di 500 sebetulnya. Jadi algoritma 21, cara kerja algoritma YouTube 2020, sekarang YouTube 2022, ini Anda bisa pakai semuanya. Ini kebetulan eh, nggak pas ya ini ya. Kemudian tutorial YouTube misalnya, Anda bisa masukkan ya bebas ya. Cara agar video kita ditemukan, YouTuber pemula, kemudian apa lagi nih? Cara pemula jadi YouTuber. Jadi Anda bisa melihat beberapa alternatif kata kunci yang Anda bisa dapatkan, dan ini sangat-sangat membantu sekali dalam mengoptimasi. Jadi ini satu bisa, kemudian kata kunci juga harus terkandung di dalam judul gitu ya. Kadang juga ada tools yang bisa bantu create thumbnail, tapi jujur saya nggak pernah pakai gitu ya. Saya biasanya pakai desain tools yang lain. Jadi untuk thumbnail biasanya kita upload. Dan beberapa hal yang lain gitu ya, yang ada di tools TubeBuddy sendiri sebetulnya saya pribadi jarang pakai. Jadi yang kita pakai dalam TubeBuddy secara spesifik adalah satu untuk riset kata kunci tadi yang di depan seperti ini, untuk memvalidasi apakah itu benar gitu ya, bagus apa enggak. Kemudian membuat untuk membantu kita melakukan analisa pada kata kunci seperti ini. Itu biasanya di teks ya, kita akan biasanya pakai. Kalau sudah gitu ya, berapa case, kita juga bisa mendapatkan analitik pada video-video kita yang lain. Misalnya contoh saya akan cek di bagian analitik ya teman-teman. Dan metode ini sebenarnya tools ini akan sangat membantu kita banget ya dari awal. Kalau teman-teman mungkin perhatikan, di sini kita udah bangun channelnya udah nggak baru-baru juga ya. Jadi udah lumayan lama ya umurnya. Jadi umurnya sekitar bulan September 2021 ya. Jadi per sekarang itu udah ada sekitar Mei ya. Jadi udah lumayan lama ya, hampir sekitar 8 bulan ya, 7-8 bulan. Dan kita bisa ada di angka 3.000 subscriber organik ya teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan cara ini tuh kita dapatkan dari YouTube Search 42% ya selama 365 hari terakhir. Artinya sesuatu yang proven buat kita pahami bahwa kata kunci yang kita manfaatkan atau kita riset dengan baik di YouTube itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan channel yang juga sehat, teman-teman. Baik lagi ke tools yang TubeBuddy, teman-teman, bahwa di dalam konten gitu ya, kadang-kala kita bisa ketemu juga video, bentar, mungkin lebih gampang dari analitik ya. Di analitik, kita mungkin buka salah satu post, misal yang ini ya. Kita teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian post ini, di bagian TubeBuddy kadang juga bisa membantu kita details ya, di bagian details. Bagian details, dia bisa memberikan kita, kalau saya scroll ke bawah bagian teks, kadang dia bisa memberikan data-data pada kita tentang apakah ada dari teks yang kita pakai gitu ya, yang memberikan kita ranking di pencarian tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada Reels 7, berarti kalau orang ketikin Reels di YouTube, video ini itu muncul di urutan nomor 7. Kemudian Reels video urutan 17, Reels Instagram urutan 18, dan seterusnya. Jadi, biasanya dipakai untuk evaluasi juga, teman-teman. Jadi, sekali lagi ada 3 yang biasanya kita pakai buat TubeBuddy ini sendiri. Jadi, satu adalah dari riset kata kunci, 2 adalah dari yang tadi ya, mencari atau mempermudah kita atau mempercepat kita untuk melakukan riset kata kunci pada teks saat kita upload video YouTube kita. Kemudian yang ketiga adalah kita mengevaluasi konten per konten video YouTube kita ranking di urutan berapa. Jadi itulah 3 fungsi ya dari TubeBuddy yang kita pakai di sosial media marketer untuk mengoptimasi channel kita sampai bisa berkembang seperti yang teman-teman lihat. Memang
tidak cepat banget ya tentunya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahuin saya yakin ya nggak ada yang juga nyebut bahwa YouTube itu mudah banget kemudian dibangun, nggak juga. Tapi minimal apa yang kita lakukan, dari apa yang teman-teman juga perhatikan atau teman-teman lihat sendiri, itu adalah sesuatu yang udah terbukti minimal membawa kita sampai ke titik kita yang sekarang. Atau seperti itu teman-teman perhatikan. Tentu harapannya saat kita bagian ini teman-teman bisa dapat satu dua insights gitu ya, biar teman-teman bisa punya bayangan bahwa ya itulah cara kita bisa menggunakan tools Tubebuddy lagi tadi untuk mengoptimalkan video YouTube kita agar jangkauannya jadi jauh lebih banyak dan minimal ada gitu ya, dari riset kata kunci yang baik dan optimasi video YouTube kita yang juga lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Pastikan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan buat kita, feel free untuk tulis komen di bawah. Dan kalau memang punya kritik dan saran, silakan juga tulis di komentar. Kita akan dengan senang banget menerima masukan dari teman-teman, agar kita tentunya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lagi buat teman-teman. Akhir kata, dari saya, Niko, terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lain. Are you ready to take your digital marketing game to the next level? Unlock a world of possibilities with free guides and software. Click the links in the video description below to access invaluable resources for enhancing your marketing strategy. Don't wait, click now and become a digital marketing pro.